Apakah kalian masih kebingungan cara membedakan antara simple present tense dan juga simple past tense? Atau kalian masih belum mengetahui apa itu simple past tense? Atau kalian belum tahu cara menggunakan simple past tense? Jangan khawatir, karena di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu simple past tense, perbedaan simple past tense dengan simple present tense, serta beserta contoh dan juga terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe supaya saya tambah semangat untuk bikin videonya. Oke, kalau gitu, let's get started. Hey everyone, saya Alisa. Oke, hari ini kita akan belajar tentang simple past tense. Jadi, apa itu simple past tense? Ya, simple past tense adalah waktu yang menunjukkan masa lampau. Jadi, perbedaannya dengan simple present tense adalah simple present tense menyatakan waktu sekarang atau saat ini. Jadi simple past tense itu kebalikan dari simple present tense, yaitu dia menunjukkan masa lampau atau sesuatu yang sudah berlalu dan terjadi di masa lampau. Jadi yang pertama kita akan masuk ke rumusnya. Tapi sebelum itu, apakah rumus itu penting ya untuk dihafal atau tidak? Sebenarnya secara akademis itu mungkin penting ya. Mungkin ada soal di sekolah yang dimana ditanyakan apa itu rumus dari simple past tense, tapi secara umum rumus ini digunakan untuk supaya kita bisa mengetahui letak ataupun urutan yang tepat untuk simple past tense ya. Jadi sebenarnya tidak terlalu penting, tetapi yang penting adalah kalian tahu urutan yang benar, mulai dari subjeknya, kemudian kata kerjanya, kemudian objeknya. Jadi yang penting kalian tahu urutan ataupun letak yang benar. Oke, jadi simple past tense ini itu identik dengan kata keterangan waktu ya. Jadi kenapa penting? Karena kata keterangan waktu itu menunjukkan bahwa waktu itu sudah berlalu. Jadi penting untuk kita menggunakan kata keterangan waktu. Contohnya last night. Jadi last night itu tadi malam ya. Atau last year, tahun lalu. Atau last month, bulan lalu. Atau yesterday ya, kemarin. Jadi penting untuk kita menggunakan kata keterangan waktu pada simple past tense. Sekarang kita akan masuk ke rumus positif simple past tense. Jadi yang pertama di sini ada subjek, kemudian verb to atau kata keterangan bentuk kedua, kemudian objek. Apa itu verb to? Jadi verb to itu adalah bentuk lampau dari verb one atau kata kerja bentuk pertama. Saya akan kasih contoh dari penggunaan verb to ya. Yang pertama, ya. Jadi di dalam bahasa Inggris itu ada tiga ya. Ada tiga, yaitu kata kerja bentuk pertama atau verb one, kemudian kata kerja bentuk kedua atau verb two, dan juga kata kerja bentuk ketiga atau verb three. Jadi hari ini kita akan membahas khusus verb two. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia sendiri mungkin tidak ada perubahan kosakata saat kita menunjukkan sesuatu yang sudah berlalu. Kebanyakan kita hanya menggunakan kata keterangan waktu. Tetapi di dalam bahasa Inggris, selain dari penggunaan kata keterangan waktu, kita juga menggunakan penggunaan kata kerja yang berbeda tergantung dari penggunaan ataupun periode waktunya. Jadi verb one digunakan untuk simple present tense, kemudian verb two kita gunakan untuk simple past tense,
Kemudian verb 3 itu adalah past participle. Jadi di sini untuk kalimat positif itu identik dengan verb 2 atau kata kerja bentuk kedua. Jadi kita tidak menggunakan kata kerja bentuk pertama seperti di simple present tense ya. Kita pakai kata kerja bentuk kedua. Jadi di sini contohnya adalah I went to Bali last month. Jadi di sini kita pakai went, bukan go ya. Karena went itu adalah bentuk lampau dari go. Jadi I went to Bali last month. Jadi terjemahannya adalah saya pergi ke Bali bulan lalu. Ya, berikutnya untuk rumus kalimat negatif. Subject plus did plus not plus verb 1 plus object. Jadi untuk kalimat negatif dan juga pertanyaan kita tidak menggunakan kata kerja bentuk kedua, tetapi kita pakai kata kerja bentuk pertama. Ya, jadi untuk penggunaan kata kerja bentuk kedua itu hanya digunakan untuk kalimat positif pada simple past tense ya. Jadi kita menggunakan kata kerja bentuk pertama, tapi kita pakai did. Jadi simple past tense itu identik juga dengan did ya. Jadi did ini digunakan untuk semua subjek tanpa terkecuali. Berbeda dengan simple present tense di mana ada do dan juga does. Kalau di simple past tense kita cukup menggunakan did. Oke, contohnya he did not atau he didn't go to Bali last month. Jadi artinya adalah dia untuk subjek laki-laki tidak pergi ke Bali bulan lalu. Jadi di sini kita tidak pakai went, tapi kita pakai go. Kemudian untuk kalimat pertanyaan, rumusnya adalah did, kemudian subjek, kemudian verb 1 atau kata kerja bentuk pertama, kemudian objek ya. Jadi di sini contohnya adalah did you go to Bali last month ya. Jadi di sini untuk rumusnya sendiri did itu digunakan di depan ya. Dia diletakkan di depan karena ini menyatakan pertanyaan ya. Jadi bukan subjek tetapi did diletakkan di awal ya. Jadi artinya apakah kamu pergi ke Bali bulan lalu? Jadi itu dia penggunaan simple past tense, kemudian rumusnya dan juga contohnya ya. Jadi ingat bahwa setiap bahasa mempunyai aturan yang berbeda-beda. Jadi jika di bahasa Inggris kita harus menggunakan aturan bahasa Inggris. Kita tidak bisa mencampurkan antara bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris ya untuk aturan. Contohnya di sini untuk went ya. Sebenarnya kalau kita ingin mengatakan I go to Bali last month, dalam bahasa Indonesia kalau diterjemahkan itu artinya sama ya. Tetapi di sini karena ini adalah bahasa Inggris, maka itu kalau kita mengatakan I go to Bali last month itu salah karena rumusnya ataupun memang di simple past tense sendiri kita harus menggunakan kata kerja bentuk kedua untuk kalimat positif. Jadi perlu diingat ya, dan juga perlu diketahui apa itu kata kerja bentuk pertama, kata kerja bentuk kedua, dan kata kerja bentuk ketiga supaya kita tahu penggunaan yang tepat dari periode waktu yang berbeda. Oke, itu dia
pembelajaran kita seputar simple past tense. Jadi kalian sudah tahu apa itu simple past tense, penggunaannya, serta perbedaannya dengan simple present tense. Semoga video ini bermanfaat dan see you later.